ada para tikus-tikus yang tertangkap gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya. Dimana Teddy Kusnadi ya dari Partai Garda Republik Indonesia ya, rupanya bikin Bang Karni dan Said Didu itu kepanasan teman-teman. Dimana kita ketahui Bang Karni Ilyas ini selalu menjadi wadah bagi orang-orang yang selalu ingin menjatuhkan pemerintahan sekarang gitu ya. Seperti yang kita lihat teman-temannya, dimana beberapa acara ya sering kita lihat banyak provokator sejati gitu ya, yang tak henti-hentinya mengolok-ngolok Jokowi dan Pak Prabowo. Saya heran, ada apa dengan kalian daerah kepemimpinan di kepemimpinan Pak Prabowo Gibran ini ya, di mana koruptor satu persatu terciduk dan ditangkap. Kenapa kalian itu minta Prabowo Gibran malah turun? Atau kalian katakan Indonesia gelap? Masa kalian katakan Indonesia itu gelap dan kalian minta Prabowo Gibran diturunkan gitu kan? Ini aneh kalau gini teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan dulu video berikut ini. Harusnya ya semakin banyak BUMN ini terbongkar kasus-kasusnya, harusnya semakin positif yang kita melihatnya. Kenapa? Karena yang tadinya tidak dibongkar sekarang terbongkar. Dan saya berharap besok ini ya ada lagi BUMN yang terbongkar ya. Ada para tikus-tikus yang tertangkap gitu. Tapi yang saya baca kok kenapa larinya negatif gitu Pak Karni. Semakin banyak yang terbongkar kok semakin banyak yang negatif. Saya masih ingat ketika zaman Pak Jokowi itu ada di BUMN itu jargon ya bersih-bersih ya. Di mana waktu itu Pak Erick Thohir juga sempat melaporkan ada beberapa BUMN yang diduga ya ada oknum-oknum di sana yang melakukan korupsi. Dan dalam bersih-bersih itu termasuk BUMN yang ternyata tidak jalan di tempat ya, sehingga dibubarkan. Termasuk kita melihat ada reformasi di dalam BUMN yang besar-besaran, dan hari ini adalah bagian dari hasil itu Pak Karni. Di mana dari hasil bersih-bersih itu tiap tahun kita melihat ada aja BUMN yang terbongkar kasusnya. Setiap tahun kita melihat itu ada, dan ini adalah bagian dari positif, hal yang positif. Kok kenapa saya melihat banyak sekali tudingan miring ya dengan adanya terbongkarnya kasus-kasus ini gitu. Makanya saya bilang ini sesuatu yang bertentangan lah ya dengan apa yang harusnya kita lakukan. Kalau tidak terbongkar kok dianggap bagus gitu. Kalau terbongkar dianggap jelek. Ya, termasuk ada dorongan bagaimana Menteri BUMN dicopot karena karena banyak BUMN yang terbongkar lah saat ini ya. Dari tahun ke tahun terbongkar, semakin banyak korupsi di beberapa BUMN. Bagus gak? Bagus. Artinya apa? Bersih-bersih yang waktu dilakukan zaman Pak Jokowi waktu itu sudah ada hasilnya. Termasuk kita juga tahu semua ya, tahun 2022 itu pendapatan keuntungan dari BUMN itu tertinggi ya dalam sejarah gitu. Dan ini kan hal yang positif. Sudah
dalam keadaan COVID, ya, sudah ada yang korupsi ketahuan, tapi masih untung. Artinya kan setuju bahwa negara ini negara kaya, tapi ada pihak-pihak yang memainkan kesempatan, memanfaatkan kekuasaan. Nah ini harus kita dorong. Makanya kemarin ketika Pak Ahok itu bicara, saya sangat sayang. Hari ini ya, mungkin ada yang anggap saya itu macan ompong di Pertamina karena hanya ditiru. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, mempenjarain kalian semua itu. Kalian ingat baik-baik kalimat saya, direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan datanya akan penjarakan kalian semua. Saya salah satu orang yang mendukung Pak Ahok gitu waktu beliau jadi komisaris utama gitu. Kok nggak dibuka gitu ya? Padahal waktu itu Pak Erick Thohir pun belak-belakan melaporkan beberapa BUMN yang terindikasi ada korupsi. Nah ini kok nggak dibuka gitu waktu itu. Tapi nggak apa-apa. Saya berharap Pak Ahok walaupun sudah dibuka di BUMN, memiliki data itu ya dibuka, dikasih ke aparat hukum agar supaya negara ini menemukan lagi tikus-tikus yang memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan pribadi gitu. Nah, Pak Karni, saya tuh memantau beberapa hari ini ketika Pertamina itu jadi trending topik lah ya, kalau bahasa anak muda sekarang gitu. Itu saya inget Pak Karni, kayak saya bersih-bersih di rumah kan biasa yang bersih-bersih di rumah itu ART kan. Ini suatu waktu saya pengen bersih-bersih Pak di rumah. Bersih-bersih saya itu sampai ke kolong-kolong gitu. Jadi ternyata di belakang lemari anak saya ketemu buku. Ada buku. Di bawah kursi tamu itu saya ketemu remote TV yang hilang ya. Karena saya pengen bersih-bersih gitu. Baru saya ketemu juga ada uang ya di pinggir kasur gitu, ketika saya bersih-bersih ada 5.000 yang saya temukan gitu, 5.000 rupiah cuma memang. Tapi kan dari hal ini kan saya mengatakan, oh kalau ART saya mungkin dia hanya bersih-bersih di lantai dan segala macam. Nah, diibaratkan sebuah perusahaan BUMN, saya ini adalah menteri BUMN yang mau bersih-bersih, ya misalnya. Jadi bersih-bersih sampai ke kolong-kolong, sampai kemana-mana. Aneh aja ketika dia bersih-bersih, ditemukan banyak kejanggalan, ditemukan banyak tikusnya, kok kenapa dianggap jelek? Kok kenapa dianggap negatif? Kok negara ini dianggap, pemerintah ini dianggap negatif terhadap terjadinya hal seperti itu? Kalau kita mau bicara membersihkan korupsi 100%, Pak Karni, sebelum negara ini ada mungkin masih di zaman belum ada mobil ya, belum ada Amerika, mungkin korupsi sudah ada. Ya. Korupsi itu sampai sekarang itu jangan kita ngelihat hanya pejabatnya aja, ya tukang parkir aja ya. Saya punya teman ada 3 orang tukang parkir Pak, masing-masing punya jam ya, di mana mereka sepakat gitu, kalau nanti dapat dikumpulin, nanti hasilnya dibagi rata. Yang terjadi apa? Masing-masing jadi maling. Ya. Temennya ngeliat dimasukin gitu kan. Dan akhirnya dikumpulin tuh duit baru bagi rata. Padahal mereka sudah maling duluan nih. Jadi urusan korupsi ini sebenarnya kita nggak ngelihat dari dari topnya sampai ke bawah pun ada. Karena ini memang kejahatan, salah satu kejahatan tertua di dunia gitu kan. Maka yang harus kita lihat sekarang ketika Pak Prabowo memimpin dengan jargon-jargonnya, ya kita harus dukung dan kita melihat ada keberlangsungan. Makanya kenapa khususnya BUMN tetap masih Pak Erick Thohir waktu itu. Saya saya nggak ada hubungan dengan Pak Erick Thohir ya, jadi nggak ada urusan dengan Pak Erick Thohir, nggak kenal juga beliau. Tapi saya melihat ada keberlanjutan di mana Pak Prabowo melihat pola yang dibangun oleh Kementerian Pak Erick Thohir ini
itu bagus diteruskan bersih-bersihnya. Karena kalau diganti orang lain pun mungkin belum tentu ya akan keberlanjutan ini. Nah makanya ke depan ini dengan Prabowo Gibran yang baru 100 hari lebih ya sudah terlihat baik dari macam-macam lah, dari koruptor yang banyak tertangkap, lalu efisiensi, lalu ya seperti Pak Karni bilang tadi ada makan bergizi gratis dan lain-lain. Itu harus kita dukung gitu, karena dengan ada efisiensi, maling-maling dihantam, itu kan akhirnya dana-dananya itu bisa dialihkan untuk kepentingan yang lain. Dan tentu kepentingan yang lain itu pun tetap harus kita diperhatikan atau dipantau, karena bisa jadi korupsi baru, sarang korupsi baru. Di mana saat ini kalau saya melihat ini sudah bagus, hukum kita sudah dibuat sedetail mungkin. Masalahnya kan sekarang ini adalah tinggal nyalinya, ya. Nyalinya mau undang-undang kita buat sebagus mungkin, kalau nyalinya, eksekusinya nggak ada, eksekutornya nggak punya nyali, nggak akan ada gunanya. Kita saat ini ya harus berbangga lah, karena undang-undangnya, aturannya sudah ada, dan kayaknya nyalinya sudah mulai terlihat ada Pak Karni. Itu dulu sementara. Terima kasih. Nah, itu tadi videonya yang bisa kita saksikan teman-teman. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini. Bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.